Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sabuk data. Sebelum ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fajar, nama saya Ahmad Siregar. Nama saya Jadi Sumarakir. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai materi dari pertama. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Ahmad Siregar. Oke, sabuk datar. Sabuk datar atau flat adalah jenis sabuk yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih poros yang berputar. Sabuk datar merupakan salah satu jenis transmisi daya yang digunakan dalam sistem mekanik atau untuk mentransfer tenaga dari satu poros ke poros lainnya. Dalam mata kuliah transmisi 2, materi sabuk datar biasanya mencakup prinsip kerja, jenis sabuk, perhitungan daya, tegangan, dan efisiensi. Sabuk datar pertama kali ini digunakan pada abad ke-19 ketika revolusi industri sedang berlangsung. Pada saat itu, sabuk datar digunakan untuk menghubungkan mesin uap dan mesin lainnya. Sabuk datar awalnya terbuat dari kulit atau kanvas yang diperkuat dengan benang atau kawan. Bahan-bahan ini dipilih karena kekuatan dan ketahanannya. Pada awal abad ke-20, sabuk datar mulai dibuat dari bahan-bahan sintetis seperti karet dan plastik. Bahan-bahan ini lebih tahan aus dan memiliki ketahanan yang lebih baik daripada bahan-bahan alami. Pada saat ini, sabuk datar dibuat dari bahan-bahan yang lebih canggih seperti poliuretan, polyester, dan nylon. Bahan-bahan ini memiliki ketahanan yang lebih baik dan dapat menahan beban yang lebih besar. Jenis-jenis sabuk datar akan disampaikan kepada teman saya Joy. Saya akan melanjutkan diskusi sabuk datar. Yang pertama, sabuk kanvas. Sabuk kanvas terbuat dari kain yang dilapisi karet atau bahan lain untuk meningkatkan daya tahan. Sabuk datar kanvas memiliki kekuatan dan ketahanan yang baik dalam gesekan, dan harus juga dapat dibentuk dan difleksikan dengan mudah untuk menyesuaikan dengan bentuk dan ukuran kulit. Yang kedua, sabuk kulit. Bahan kulit yang fleksibel dan tahan lama biasanya digunakan pada mesin ringan. Sabuk datar kulit dapat menahan panas yang dihasilkan oleh gesekan antara sabuk dan kulit. Sabuk kulit sering digunakan pada mesin pompa. Yang ketiga, sabuk karet. Sabuk karet menggunakan bahan karet dengan tulangan kain atau kawat baja, lebih elastis. Sabuk karet tidak mudah terkorasi oleh lingkungan yang lembab atau berminyak. Sabuk karet juga mudah dirawat dan dibersihkan. Yang keempat, sabuk sintesis. Sabuk sintesis adalah jenis sabuk yang terbuat dari bahan-bahan sintesis seperti poliuretan atau nilon. Sabuk sintesis lebih ringan daripada sabuk yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti kulit atau karet. Komponen sistem sabuk dan datar. Komponen pertama pada sistem sabuk datar yaitu satu kulit. Adalah roda yang berputar dan digunakan untuk menggeserkan sabuk. Kulit dapat berupa kulit tetap atau kulit yang dapat diganti. Yang kedua, sabuk. Sabuk adalah komponen yang menghubungkan dua atau lebih kulit. Sabuk dapat berupa sabuk datar, sabuk fit, atau sabuk sintesis. Yang ketiga, poros, yaitu sumbu yang digunakan untuk menggerakkan kulit. Poros dapat berupa poros tetap atau poros yang dapat diatur. Keempat, bantalan, yaitu adalah komponen yang digunakan untuk mengurangi gesekan antara poros dan kulit. Bantalan dapat berupa bantalan bola atau bantalan silinder. Dan terakhir, kerangka adalah komponen yang digunakan untuk menggunakan kulit dan poros. Kerangka dapat berupa kerangka tetap atau kerangka yang dapat diatur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fajar. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari materinya, yaitu perhitungan sabuk datar. Ya, untuk menghitung kecepatan sabuk datar terdapat rumus V sama dengan V dikali D dikali N per 60. Keterangan kecepatan sabuk datar. V sama dengan konstanta V 3,14, D diameter kulit, N kecepatan putar kulit. Rumus daya yang ditransmisikan sabuk datar. Daya yang ditransmisikan oleh sabuk datar dapat dihitung menggunakan rumus berikut. V sama dengan F dikali V per 1000. Keterangan V sama dengan daya yang ditransmisikan, F sama dengan daya tarik sabuk, dan V kecepatan
1. Rumus rasio tegangan sabuk datar. Rasio tegangan sabuk datar dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Sigma sama dengan T1 dikurang T2 kuart T1. Keterangan rumus. Sigma atau rasio tegangan sabuk datar T1 sama dengan tegangan sabuk pada sisi kencang, T2 tegangan sabuk pada sisi kendor. Keuntungan dan kerugian sabuk datar. Keuntungan sabuk datar. 1. Mudah dipasang dan dilepas. Sabuk datar mudah dipasang dan dilepas karena tidak memiliki alur atau profil khusus. 2. Tahan haus. Sabuk dapat memiliki ketahanan haus yang baik karena memiliki permukaan yang rata dan tidak memiliki alur yang dapat menyebabkan haus. 3. Mudah dibersihkan. Sabuk dapat mudah dibersihkan karena tidak memiliki alur atau profil khusus dan dapat menutup kotoran. 4. Harga yang relatif murah. Sabuk datar memiliki harga yang relatif murah dibandingkan dengan jenis sabuk lainnya. 5. Dapat digunakan pada kecepatan tinggi. Sabuk datar dapat digunakan pada kecepatan tinggi karena memiliki ketahanan haus yang baik dan tidak memiliki alur yang dapat menyebabkan getaran. Kerugian sabuk datar. 1. Tidak memiliki ketahanan gesek yang baik. Sabuk datar tidak memiliki ketahanan gesek yang baik karena tidak memiliki alur atau profil khusus yang dapat meningkatkan gesekan. 2. Dapat salib pada kecepatan rendah. Sabuk datar dapat salib pada kecepatan rendah karena tidak memiliki ketahanan gesek yang baik. 3. Tidak dapat digunakan pada aplikasi yang memerlukan torsi tinggi. Sabuk datar tidak dapat digunakan pada aplikasi yang memerlukan torsi tinggi karena tidak memiliki ketahanan gesek yang baik. 4. Dapat mengalami kerusakan pada aplikasi yang memerlukan kecepatan tinggi. Sabuk datar dapat mengalami kerusakan pada aplikasi yang memerlukan kecepatan tinggi karena tidak memiliki ketahanan haus yang baik pada kecepatan tinggi. Terima kasih atas presentasi kami hari ini. Kalau ada kalimat atau kata-kata tulisan dalam presentasi kami ada yang salah,